Kaum muslimin, ibu-ibu yang terhormat, namun demikian, kalau ada kita yang memilih yang lain, ya kan? Bagaimana caranya? Kita sama-sama maju berkompetisi, jangan ada hasud dan fitnah. Ada ayat yang saya bacakan ini, Bu. Hari-hari ke pemilu ini dia muncul ini. Pertama apa? Buruk sangka. De angin kencang jo hujan ko kan ada gambar caleg ko narabah. Iya kan? Lebih-lebih kalau nombor foto ko Bu Diana, hanya gapu patah gambarnya tuh. Iya kan? Itulah tatungkui itu. Iya kan? Harus ditaga ameli. Ya. Jadi ada orang baliho ini dirobeknya. Nah, ini permainan yang tidak fair. Tetaplah kita mengharumkan apa yang kita miliki, tapi jangan disakiti hati atau milik orang lain. Ada 2, 3 dari dosa yang besar. Jangan kita lakukan ini. Andaikan kita menang, tapi yang 3 ini kita lakukan, maka tidak akan membawa berkah. Ya kan? Apa itu? Pertama, buruk sangka kepada calon lain. Apa itu banyak menyogok orang mah. Ada yang tahu bananya. Padahal kita tidak tahu. Hanya mereka reka dan meraba-raba. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Payo Kumbuh, jalannya rancak basimpang duo, kok lai kita baiman taguh, insya Allah nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa sallaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann, inna ba'daz zanni ithmun, wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Ibu dokter yang kita muliakan, yang telah menanti kita sebagai tamu, sabalun alek berarak datang, tamu berarak tibo, sarok di laman lah disapu bananti jo pintu nanta boka, sarato lapiak nanta bantang, dan kue nanta yedang. Lah makan kue ibu-ibu tadi. Ambo alulai. Tentu sudah ngaji beko. Sekarang kalau saya makan tidak bisa bicara karena lidah terhimpit, ya kan? Makanya saya sabar saja dulu. Saya doakan ibu dokter beserta seluruh keluarga, ibu-ibu majelis ilmu yang hadir di rumah beliau sore ini juga sehat walafiat. Mana kita bina persaudaraan, kita bina ukhuwah, kita jaga kebahagiaan rumah tangga,
Nan indak ba suami carilah balik. Sabok rancak pulo kacang bajunjuang dari indak. Kalau junjuangnya ada, buahnya teratur. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Tidak lama lagi kita akan menghadapi helat besar. Namanya pemilihan umum. Ada yang dipilih itu anggota DPRD. Kalau kita di sini tentu untuk kota. Kalau di kabupaten itu anggota DPRD kabupaten. Dan juga kita akan memilih tingkat provinsi. Dan juga DPRI. Dan juga DPD. Ditambah pemilihan kepala daerah. Dan juga pemilihan presiden. Apa banyaknya? Iya kan? Tingkat 2, tingkat 1 DPR RI, DPD, MP. Kepala daerah, wali kota, dan gubernur. Iya kan? Tambah presiden. Jadi 5 paket. Iya kan? Kebetulan Ibu Dr. Dayana yang pada sore ini memuliakan kita sebagai tamu, beliau juga ikut. Jadi saya kurang setuju kalau disebut perempuan itu lemah. Jadi mungkin sejarah yang dibaca oleh Bu Dokter ini, pertama ada wanita kuat namanya Aisyah. Kalau ibu-ibu kuat saya tidak heran. Kenapa? Suami ibu Islam taat. Ibu Aisyah itu ibu-ibu yang terhormat, istrinya suaminya kafir dan kejam. Membunuh anak laki-laki lahir sudah ribuan orang. Puncak kesombongannya, suaminya itu mengatakan, wa ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang tinggi. Iya kan? Tapi Ibu Aisyah itu kalau melayani di rumah tangga, itu beliau tidak menyia-nyiakan suaminya. Tapi ketika diajak, kamu bertuhan kepada saya, Dafir. Dafir itu manusia, tidak Tuhan. Fir itu tidak Firdaus, itu Firaun. Ya kan? Kalau itu yang diminta, saya tidak mau. Ceraikan hari ini saya. Kalau manusia akan saya pertuhan. Iya kan? Begitu Ibu Aisyah itu. Tapi apa yang terjadi ketika istrinya minta cerai? Indak lututnya sena merete do jangguinya. Jo janggui kok. Kenapa? Ibu Aisyah itu sangat cantik. Nah, ada orang di kota Pekanbaru itu serencak gitu. Iya kan? Cantik sekali. Apa kata Fir'aun? Ma minta caranya dia nak sampai ke sinan dia udah. Jadi rajo kalau lah takui di bini tu alamat ke sansarot. Iya kan? Suami ibu-ibu ada nan takui dia ibu. Atau laki-laki pandi itu mah. Iya kan? Kalau takui di bini, kalau sagan menyagani yo, bantu membantu yo, sanda menyanda yo, untuk bayi yo namanya mitra. Makanya ibu ketika bersanding dengan suami jadi anak daro dulu, duduknya sebelah kiri. Iya kan? Mitra. Si muncak mati terambau ke ladang, membawa ladang lukolah pau keduanya. Suami istri di rumah tangga. Ambil umpamo awajo tabiang, sanda menyanda keduanya. Tapi melayani suami setiap hari, ya kan? Itu Ibu Aisyah itu sangat hormat. Kalau kamu masaknya pagi, ibu, nyotanyo dulu. Ndaknya masak-masak saja. Dafir. Nang kelama samba Dafir. Ndaknya buik saja. Iya kan? Karena orang ingin menunya itu bertukar. Iya kan? Ditanya dulu. Yang enak itu bukan yang mahal.
Saya ngaji dilipik kain itu, iya kan? Apa yang dimasak oleh ibu itu? Daging kijang. Katanya tidak mahal dibeli dari pemburu. Karena pandainya ibu tu memasak, sampai kali yang bawa tambu, hamba habian saya malu. Iya kan? Ini ibu-ibu yang tahu. Iya kan? Iya kan? Sebab kalau makan malu awak, lapar apa? Baru lain tak kolesterol daging kijang tu tu Pak Ustaz. Nyoperai di mana do kolesterol. Nang kolesterol tu kalau membayi awak. Kolesterol lah. Jadi asa perai tintiang saya lah. Beko kue itu ibu abian sadonya. Karena ibu nak kambai. Ini. Jadi kebetulan beliau meniru Ibu Asiah ini, maka sekarang beliau maju, ya kan? Memasuki partai umat. Yang partainya adalah partai Pak Amin Rais, yang kita tahu beliaulah dulu penggerak reformasi jatuhnya pemerintah Orde Baru. Nah, karena partai-partai yang lalu sudah kaum muslimin batuka sampai tagak, ya kan? Yang beliau dirikan pertama dulu PAN. Sudah tuh Partai Matahari Bangsa. Tapi orang yang beliau percaya ndak istiqamah. Tagalicik kaulu tagalampang kadada. Kalau lah sampai di situ lihat sampai tagak. Iya kan? Lebih-lebih ketua Golkar, ketua PAN yang sekarang. Membaca tu 2 jari kecilnya. Ya kan? Coba bayangkan, dia takut kepada manusia daripada Allah. Ya kan? Adalah dari kita ko, macam itu nak mau itu nyari lah, betul tak? Ya kan? Yang akan dibela itu agama, bukan orang-orang yang menghina agama. Ya kan? Jadi Pak Amin Rais dibikin partai lagi, walaupun dia sudah tua. Yang dipikirkannya sama dengan orang tua dulu menanam pohon kelapa. Atau barang umur 90 lah. Bang kau tanam jo karambi, lendak karape awak nanti buahnya dot. Apa kata beliau? Karambi nanam bo makan kini, turang gawe dulu menanam. Yang kita tanam sekarang untuk generasi ke depan. Untuk itu karena beliau maju dengan partai umat ini, ya kan? Ambo nak kampanye kau dah. De ibu-ibu bakawan jo beliau Ambo takana beberapa tahun, ya setahun yang lalu ya Bu. Di tempat pengajian dekat kita ada pula orang berbuat maksiat. Allah berhenti gini. Sejak ibu-ibu demo. Udah dihentikan. Alhamdulillah, itu jihad. Membela agama. Kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi di hadapan kita ada orang berbuat maksiat. Ini harus diberantas. Iya kan? Yang berpikir ke depan seperti itu adalah partai yang berdasarkan Islam. Nah, ini kaum muslimin yang terhormat. Salah satu partai pendukung calon presiden nomor 1 partai umat. Iya kan? Jadi partai mendukung ini, ya bagi kita, kalau ibu-ibu di sini, kaum muslimin, ya pilih sajalah partai umat itu. Harus partai pendukung itu yang kita pilih. Kenapa begitu? Agar dia kuat pula di parlemen. Ya kan? Memang partai umat ini baru tahun ini lulus ya Bu. Tahun dulu belum ya, 5 tahun yang lalu. Mudah-mudahan partai ini berkiprah kembali di bawah bimbingan Pak Amin. Salah satunya Ibu Dokter. Iya kan? Mencalonkan diri beliau jadi anggota legislatif. Saya dapat Ibu pantunnya. Dari Ampe Angke ke Kota Rampak. Bajalan-jalan ke Cubadak Lilin. Kok layado nandi awak, manga dipilih orang lain. Iya kan? Itunya. Mau nak kampanye gitu doh Bu, cuma minta tolong.
Anang kambo kampanyen ndak ada kaitannya jambo orang Padang ndak bisa ambo milih kambaru gar. Ya kan? Antah kok ambo pindah, antah kok babini ambo siko pindah. Lo kemari lo. Ini ibu dan bapak. Ya kan? Ini ya kemudian. Begitulah. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu yang terhormat, namun demikian, kalau ada kita yang memilih yang lain, ya kan? Bagaimana caranya? Kita sama-sama maju berkompetisi, jangan ada hasud dan fitnah. Ada ayat yang saya bacakan ini, Bu. Hari-hari kepemilu ini dia muncul ini. Pertama apa? Buruk sangka. De angin kencang jo hujan ko kan ada gambar caleg ko narabah. Iya kan? Lebih-lebih kalau nombor foto ko Bu Deana, hanya gapu patah gambarnya tuh. Iya kan? Itulah tatungku itu. Iya kan? Harus ditagak ameli. Ya. Jadi ada orang baliho ini dirobeknya. Nah, ini permainan yang tidak fair. Tetaplah kita mengharumkan apa yang kita miliki, tapi jangan disakiti hati atau milik orang lain. Ada 2, 3 dari dosa yang besar. Jangan kita lakukan ini. Andaikan kita menang, tapi yang 3 ini kita lakukan, maka tidak akan membawa berkah. Ya kan? Apa itu? Pertama, buruk sangka kepada calon lain. Apa itu banyak menyogok orang mah. Ada yang tahu bananya. Padahal kita tidak tahu. Hanya mereka reka dan meraba-raba. Itu namanya buruk sangka. Buruk sangka itu berapa dosanya? Sama dengan memakan daging orang mati. Ibu, ikan patin enak enggak? Enak. Itu dia asam padeh. Di banyak asam kandihnya. Dia ruku tabi paluha makan lalu mintuo di belakang tak nampak dak tu. Tu. Iya kan? Tapi kalau ikan itu sudah membusuk, iya kan? Maukah kita memakan? Kalau kita suka berburuk sangka, ibu-ibu yang terhormat, maka kita sama dengan memakan daging orang mati. Bukan ikan. Daging orang mati yang sudah jadi mayat kita makan. Kalau kita berburuk sangka kepada orang lain, dosanya sama dengan makan mayat itu. Jadi kita jauhkanlah buruk-buruk sangka. Kita bela agama Allah, kita patuhi beliau. Iya kan? Tapi ada buruk sangka yang boleh. Apa itu? Buruk sangka kepada diri kita. Ini untuk kinerja kita masa datang agar lebih baik dari sekarang. Sebab kata Nabi, "Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari sekarangnya lebih baik dari hari yang lalu, itu orang menang. Jadi hari-hari kita ini harus semakin baik, terutama ibadah kita harus bertambah baik. Jangan bertambah turun. Ibu-ibu pergi ke sini tadi, berkaca enggak dulu di kaca melihat kerapian pakaian? Iya kan? Ada mungkin nan setengah jam ke sebab ada bulu mata nan dicabut, ada nan niko di begitu Ya. Iya kan? Kenapa kita begitu berburuk sangka kepada diri kita? Apakah kita telah rapi? Kalau lagi rapi juga kamu apa ibu? Nggak ada nak pitih ndak. Iya kan? Ku pitih ndak ada tu badan masih lemak lek. Ketiak bong kambing. Ini para jemaah. Iya kan? Ndak terurus. Maka melihat badan di kaca itu buruk sangka kepada diri. Begitu juga ibu memasak. Orang tua saya yang perempuan, Bu, kalau saya pulang ngaji ke Bukit Tinggi ketika beliau hidup, ya kan? Anak saya ke rumah, itu ada pange bada bujai, kini nila namanya dorang.
Jolobak singalang. Atau ada goreng jari yang masih coba lui. Ya kan? Ketika beliau menghidangkan gulai tadi, sebelum saya coba, beliau ambil dengan sendok. Sedikit, beliau letakkan di tapak tangan. Kira-kira apa yang dicicipi? Talampau garamnya atau kurang? Ya kan? Amba. Ya kan? Ambo tanya ke beliau lain, kami babiyai. Biai, saja umur bara biai pandai memasak. Jajak sekolah desa aja. Jadi zaman Belanda sekolah desa. Zaman saya SR. Sesudah itu kembali lagi sekolah dasar. Apa celananya? Merah. Bamang Kocu itu anak SD celana merah. Nyopa jasirah baru. Anak kecil. Nan magpakan sirah sampai mati PDIP. Atau enggak? Tak ada dewasanya ada sirah panjang nih. Ini kan? Ini bahaya. Ya kan? Sirah. Itu arah ambo saya tanya, Bu. Ibu-ibu yang saya muliakan, ya kan? Jadi buruk sangka kepada diri kita itu untuk memperbaiki pekerjaan kita. Buruk sangka ke orang dosa. Nah, Bu, saya pernah melihat dulu seseorang memboncengkan anak gadis, ya kan? Kemudian anak gadis itu herat pegang pinggang orang yang boncengkan ini. Datanglah seseorang ke istrinya. Bu, mesra na suami ibu ya anak gadis tadi. Nyopagui arek-arek di belakang tu punggungnya malakok ke mukanya ke punggung suami ibu. Iya kan? Ibu ini langsung naik darah. Tiba suami ke rumahnya lado kutu. Barandamnya ke dalam bak mandi diangui-angui badannya tu. Iya kan? Ternyata yang diboncengkan itu kemenakannya yang dapat kecelakaan ambulan tidak ada. Hanya lari ke rumah sakit. Suami lah telado dah. Ya kan? Jadi ibu-ibu diusut dulu. Jangan cepat terkontaminasi, terpengaruh dengan orang lain. Itu kan buruk sangka namanya. Menyebabkan keluarga kita pecah. Ternyata orang yang simpati dengan ibu dokter ini banyak. Masih ada yang datang. Selamat datang, Bu. Cari saja tempat duduk. Ya kan? Memang kalau awak mengaji ko, Bu, sama joto berangkit di terminal. Ada yang naik di terminal, ada yang naik di jalan, ada yang naik di si cincin, ada yang naik di Danau Bengkuang. Ya kan? Begitulah. Karena apa? Karena pengajian kita ini sore. Mungkin tadi ada yang pulang kerja belum salat asar. Beliau salat asar dulu. Nah, jadi hasud, fitnah, buruk sangka akan banyak terjadi menjelang pemilu ini. Sudah berapa kasus yang ditangani perkara ini? Sudah banyak, Bu. Apalagi praktek uang sogok manyo. Ada kampanye rami kecil orang bukan baru. Kopi bagi-bagi pitih lo. Nasi bungkus dan segala macam. Tu di arahan orang datang dijapui. Dan pandai lo ke itu tu mah. Iya kan? Ndak kemauan orang untuk datang. Tapi baudang di balik batu. Jangan melakukan praktek yang seperti ini. Kenapa? Karena itu praktek tidak sehat. Iya kan? Kalau seseorang memberikan uangnya untuk dipilih, kalau dia dipilih, bukan kita yang dipikirkan dulu, nyoitong piti habis hari. Anyo carian itu dulu, lihat enggak deh, Bu, tuh. Nah, itu. Kan lagi-lagi, iya kan? Pasti kalau nyo duduk jadi anggota DPR, pitih nyo pengganti Nabi, kok nyo carian balik. Atau mengkocok nyo korupsi. Orang korupsi, lihat tahu, Ibu. Maliang siang hari, ya kan? Duduk di atas kursi, bajunya pakai dasi. Itu orang korupsi kan?
Tapi kalau maling yang biasa-biasa, nyo pakai baju hitam serupa ibu ko, nyo pakai sebo atau nyo pakai cadar. Iya kan? Nah nyo maling yang sawit, maka dinamakanlah orang itu ninja. Ya. Silakan duduk, cari tempat, ya kan? Duduk bersama, balapang-lapang, duduk seorang, basampi-sampi. Silakan cari tempat duduk, Bapak Ibu. Ya kan? Karena acara ini sudah dimulai saja tadi. Ya. Apa? Minum kopi. Bikin aja. Nah. Sudah dapat tempat duduk, Bu? Sudah. Bisa kita lanjut? Nah. Jadi, kalau kita meniru bahasa Malaysia, tajuk kita sore ini itu menjauhkan diri dari buruk sangka. Yang seperti ini akan marak terjadi kalau orang akan pemilu. Jadi yang baru saya uraikan buruk sangka ini. Yang kedua, memecah bangsa dan negara ini, jangan mencari kesalahan orang lain. Wala tajassasu, yang akan dicari kesalahan kita. Kalau kita sibuk mencari kesalahan orang, kita lupa kesalahan kita. Iya kan? Makanya agama menyuruh kita, carilah kesalahan kita. Tidak ada gunanya kesalahan orang dicari-cari. Kalau berdosa, dia yang akan menanggung sendiri. Kalau masuk neraka, dia akan masuk neraka. Kita tidak akan ikut. Nah, jadi sukalah dalam hidup ini mencari kesalahan diri, jangan kesalahan orang. Contohnya siapa? Nabi Adam. Nabi Adam ketika beliau terusir dari sorga, itu kan makan buah khuldi. Yang pertama terusir itu siapa? Siti Hawa, Bu. Karena dia yang makan dulu. Kenapa? Tergoda oleh setan bahwa memakan buah ini kita akan awet muda. Nah, jadi sampai sekarang anak cucu Siti Hawa ini ingin awet muda semua. Kan banyak orang kaya-kaya pergi memperbaiki wajah ini ke luar negeri. Pulang dari sana walaupun usianya sudah 70, tapi kembali seperti 40. Usianya sudah 70. Karena dipermak wajahnya kayak perempuan umur 40. Tapi pembantunya pada pulang kampung semua. Maka terpaksa dia membakar sampah. Angin dek sampah tu layu muka tu balik. Ya kan? Lebih buruk dari dulu lagi. Ini dia. Jadi kaum muslimin yang terhormat, akhirnya apa yang terjadi? Menangis Siti Hawa ini. Kalau abang tinggal di sini sendiri, saya turun ke dunia, bagaimana abang di sini sendiri? Nabi Adam itu sangat cinta kepada istrinya. Maka dimakan pula lah buah kuldi itu. Tapi baru sakare masuk muncuang, sabateh kunyah jokenyo, sakadar gumam kagumam, takana larangan Allah. Kadilulu parui manula, dimutahkan rasa tak mungkin, tasandek saja di rakwangan, jadilah jakun sampai gini. Perisolah suami ibu di rumah ko pakai, itu buah kuldi lantas sangkui. Kalau lulu ke bawah, amin lo laki-laki ko. Iya kan? Ini.
Jadi, tapi itu ibu harus hati-hati. Kami laki-laki kok pakai jakun zadonya. Kalau ibu ndak hati-hati merawat suami, bisa pindah sayangnya kena lain. Sebabnya pakai jakun. Turun naik jakunnya tuh mencari yang lain. Nah, itu dia. Akan Siti Hawa dan Nabi Adam tadi digoda oleh setan. Tapi ketika dia minta ampun, dia tidak menyalahkan setan. Ini yang akan kita tiru. Yang disalahkan siapa? Dirinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pindahkanlah ayat itu ke bahasa kita. Tidak ada dia menyalahkan setan. Yang disalahkan dirinya. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak mengampunkan kami berdua, jadilah kami orang yang zalim ya Allah. Orang yang rugi ya Allah. Jadi dalam hidup tirulah Nabi Adam. Jangan menyalahkan orang, carilah kesalahan diri. Nah, sudah berapa? 2 baru. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan engkau memperbincangkan aib saudaramu. Ibu tahu teman kita punya aib, tapi tutup aja. Jangan diceritakan ke yang lain. Sebab kalau diceritakan yang lain, bumbunya akan ditambah. Maka kesalahan orang segini, akhirnya jadi segini. Kecil orang awak, dan saya itu jadi 3 meter. Maka kalau ada aib sahabat teman kita, benar dia punya aib, ditutup saja. Kita harus sibuk berjihad pada jalan Allah. Jangan sibuk buruk sangka, jangan sibuk mencari kesalahan orang, jangan sibuk membuka aib orang. Iya kan? Sibuklah kita berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, kami orang Indonesia akan memilih pemimpin ya Allah. Amankan negeri kami. Ibu tahu enggak ciri-ciri pemimpin yang dipilih? Yang pertama dia punya IT. I itu iman, T itu takwa. Jadi kalau dia tidak beriman dan tidak bertakwa, jangan dipilih. Yang kedua, pemimpin itu, calon pemimpin itu yang akan dipilih, dia punya staff. Apa itu staff? Artinya sidik. Apa artinya S? Sidik. Jujur, benar. Iya kan? Yang kedua, tabligh. Dia berani menyampaikan yang benar. Seperti ibu demo tempat maksiat dulu tuh. Itu namanya tabligh. Ibu tidak ragu-ragu komunitas ibu-ibu melakukan demo memberantas maksiat. Itu sesuatu yang dipujikan. Tabligh namanya. Yang ketiga, amanah. Jujur. Yang keempat, fatanah, cerdas. Jadi cerdas itu yang terakhir, Bu. Yang paling dominan adalah yang beriman dan bertakwa, dan kemudian tabligh, kemudian jujur dan sidik. Itulah ibu-ibu yang terhormat, mudah-mudahan kita doakan pemilihan umum tahun ini yang sebulan lagi lebih kurang akan aman. Negara kita semakin maju, terpilih pemimpin yang baik, dan kita semakin taat beribadat. Jadi tadi ibu tuan rumah, ya kan, minta kepada saya agar ibu-ibu mengajukan pertanyaan. Tapi kalau ada kertas, ya kan, ditulis di kertas, kemudian saya baca pertanyaan itu. Kalau dialog itu tidak berapa yang bisa banyak bertanya. Karena membaca lihat lawannya nalayuh. Sebentar duduk arulah menunjuk. Jadi kalau lama mana, ya kan? Ya silakan. Ada pertanyaan silakan.
Alhamdulillah. Kesini. Siapa tanya dulu? Ibu yang ingin bertanya, yang kami persilakan. Walaupun pertanyaan itu tidak sesuai dengan tema, tidak apa. Silakan. Again, mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, bagaimana cara Agak jauhkan, tidak jelas pertanyaannya. Jauhkan, jauhkan mic itu dari mulut. Ya. Jadi rasa-rasa prasangka buruk dalam diri kita, bagaimana mengatasinya? Tanya diri kita. Karena meninggalkan itu berat. Maka yang dipanggil oleh Allah orang ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kita merasa diri kita beriman, dengan itulah kita mengatasi. Pasti dia tidak akan bersangka buruk. Tapi kalau bersangka buruk, dia pasti kurang iman. Itu cara mengatasinya. Dan ingat bahwa yang akan kita sebut itu, kita ingat Allah. Apakah ini boleh atau tidak? Lebih-lebih menuduh orang bermaksiat. Iya kan? Nah, nampak orang cerita-cerita, kau bermaksiat. Tidak. Jadi antara buruk sangka dan curiga itu beda tipis, setipis kulit bawang. Jadi ingat, ibu beriman, ibu dilihat Allah, ya kan? Bahwa Allah tetap melihat kita, walaupun kita tidak bisa melihat Allah. Silakan yang lain. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. dalam kondisi begini, kalau kita bertanya di hubungan kita juga banyak calon legislatif. Kalau legislatif, sementara mereka bukan partai yang kuasanya tidak masuk dalam kategori kita gitu. Bagaimana sikap kita terhadap mereka sehingga mereka juga kita tidak merasa canggung gitu loh Pak. Jadi kita biasa. Sementara kalau sekarang kita lihat kita tetangga banyak yang lain, itu mereka apa sikap yang bisa dilakukan dan artinya kita berpura-pura. Bukan berpura-pura, kita berbaik-baik saja. Saya yakin ibu-ibu yang hadir ini termasuk saya, sudah di dalam hati kita mana yang akan dipilih. Orang yang akan duduk di tingkat 1 di DPR RI, DPR kota, ya kan? Sudah dalam hati kita. Yang akan kita pilih menjadi DPD, ya kan? Nah, jadi kita tidak diperlihatkan rasa tidak senang kepada orang lain. Jadi menyikapi itu, ya kan? Kita bukan berpura-pura namanya. Sebab nanti kita akan memilih itu, yang tahu hanya kita dan Allah. Nah, cuma jam berjanji orang tu, tidak ada rapik lah 50.000, awaklah janji. Kalau berjanji itu pengkhianat namanya. Ya. Iya, enggak apa. Kita ucapkan sukses kepadanya, tapi dia enggak milih dia, enggak apa-apa. Iya kan? Banyak kita mendoakan orang sukses, lah suksesnya lainnya bantu apa? Iya kan? Jadi mengucapkan kata-kata semoga Bapak Ibu sukses,
Itu menggembirakan orang namanya. Apa kata Nabi? Basyiru wala tu'asyiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Iya kan? Permudah orang, jangan Jadi ibu-ibu kalau pergi ke rumah sakit melihat teman sakit, walaupun sakitnya parah, jangan ditakut-takuti. Bujuk dia, Bu, lah merah muka ibu, Bu. Dari apa kemari ke Batang. Capek ibu sehat ya. Disiplin minum obat ya, Bu. Jaga makanan, banyak istirahat. Itu jadi sugesti baginya. Kau pergi mencelik orang sakit, ende ndak bawa orang-orang cek mata kau le. Ndak kalamo kau le. Zikir-zikir selale yo. Tambah parah sakitnya nang kelai. Ya kan? Jadi kita disuruh menggembirakan itu ndak apa. Jangan menakut. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak, ini mengenai tadi juga Pak. Kadang-kadang kan kita dikasih dia untuk ini, buat jalan-jalan. Bahkan tidak pernah minta, dia ngajak. Seperti kita kan tidak pakai Indonesia kan Pak. Ya. Tapi kita menghawat kita Indonesia karena kita dari itu cuma dosa tak kita Pak. Jadi kalau menurut saya, kalau kita takut terjebak, ya kan, pergi jalan tu berkotor perai Pak. Artinya gelam pelop, artinya gelam nasi wongkui. Atau letak gigi lidah Pak. Ya kan, pisang ameh bau balai, pisang lidi di dalam piti, utang ameh bisa dibayar utang budi di bawah mati. Dendek lah kanyang nyo pitinya, lah nyo bawah raun, lah nyo sedang pilih. Padahal dalam hati kita ndak setu. Nah, jadi sebaiknya jampai raun ulang ke pemilu kau. Raun selaju suami awak. Supaya ayah temakan bu. Jangan temakan budi. Orang-orang banyak uang, triknya macam-macam bu. Macam-macam triknya. Agar kita tertib. Kalau kita sudah menerima orang yang tidak mempunyai kompetensi sebenarnya, itu 5 tahun awak tenayo dia. Iya kan? Ambo dulu bu, berpacaran 5 tahun lah dah aja. Abang bini saya mau nak mamak mo. Awak lah nak abang bini, 5 tahun lah janji. Alam itu saja. Iya kan? Jadi kalau kita salah pilih, kita termakan umpan 5 tahun kita teraniaya. Nah, itu. Jadi sebaiknya dihindarkan. Mau tak punya jalan nih. Sudah ternikmati, sudah terjadi. Ya. 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 Jadi kalau ibu ingin memilih dia silakan. Nah, enggak apa-apa. Enggak apa. Lagi maaf saya mau yo nasi lah makan mau lapai raun. Ya kan? Tapi ambo nak memilih awak saja. Ambo ada partai lain kamu pilih. Itu kan transparan nak. Minta maaf Pak balik. Sebab ikutnya ganti nasi itu ganti lah balik. Ya. Ibu-ibu sebelah sini ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam. Mungkin berkaitan dengan kondisi sekarang ya. Ya. Celaan cercaan terhadap seseorang ini bagaimana minta maaf? Ya. Ya sebenarnya ya. Untuk kita mencerca itu sangat mudah sekarang. Datangnya tidak dari kita, tapi di-share melalui AP. Jadi saya berpendapat dilihat saja. Jangan di-share pula kepada orang lain. Itu dapat dosa jariah kita. Kadang-kadang berita-berita ini tidak benar ya. Ditambah ini bahayanya. Itu yang dilarang Allah tadi. Surat Al-Hujurat ayat 12. Sebenarnya Bu, apa yang terjadi sekarang di pusat dari calon presiden yang 3 itu, kan fitnah-fitnah banyak kita baca. Yang paling tahu dia dengan Allah. Maka kita samar-samar, tidak benar tahu. Iya kan? Seperti orang korupsi lah.
Iya kan? Ibu-ibu selama orang korupsi dan secara pribadi, ada enggak ibu rugi? Enggak kan? Nya secara umum tuh negara dan rakyat dirugikan. Tapi materi yang dalam saku kita enggak ada hilang itu. Tapi dia berdosa besar. Aturan uang itu bisa dipakai untuk ini. Kalau kekayaan Indonesia ini, Bu, kalau enggak dikorup, kita enggak akan beli BBM. Beres serupa di Arab tuh. Apa yang tidak ada di sini? Orang Arab itu kalau pergi ke Indonesia, al-jannah, al-jannah, al-jannah. Ini negerimu, surga ini. Kayu-kayunya subur, tumbuh-tumbuhannya, buah-buahannya beragam. Mereka padang batu, padang pasir aja. Tidak ada kayu. Kalau ada kayu tuh orang kaya, ditanam, dicari tanahnya di negeri kita, dan ditunggunya ada air penyiram tiap hari. Nah, jadi kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, kalau kita kaji ini, kita salah urus. Kalau ada orang yang bersalah, Pak, itu tumpul ke bawah, tumpul ke teh, tajam ke bawah. Ibu kan baca jo di TV. Pejabat di Hong Kong kalau korupsinya, Bu, hukum gantung. Di bawah berjalan ke kota lalu dipeliein ke warga. Aku pejabat korupsi. Sebentar digantung. Kalau di Arab dipotong liinya jo padang. Kalau di Indonesia potong tahanan. Jadi indah terubah-ubah dinya. Ditahannya 10 tahun, akhirnya dikompek tahun kalau keluar potong tahanan. Nih, iya kan? Nah, jadi yang akan diubah itu sistem ini. Kalau orang sepakat bisa. Nah, jadi kita doakan mudah-mudahan baik juga negeri kita ini. Kita doakan beliau yang tersesat itu dapat hidayah. Tidak boleh disumpah itu, Bu. Orang yang sasik-sasik kau tembak patuh la ya Allah jan. Ya kan? Doakan dia kembali ke jalan yang benar. Itulah ibu-ibu kaum muslimin, hari sudah jam 17:15. Kita doakan Ibu Dokter ini terpilih ya. Menjadi anggota legislatif dan selalu sehat walafiat dan rukun dengan keluarga selamanya. Begitu juga ibu-ibu yang lain. Ya kan? Jangan pisah-pisah dengan suami ya, Bu. Kok kepisah serupa Bu? Tuh, meninggalnya tuh kawa kecewa. Lai dapat ibu pantun orang kematim ini. Lai. Biarlah dan tunjukan. Dari Bayang ke Talau. Balimbiang Kampuang Rambatan. Kampuang Perak tanahnya tinggi. Badabuo Mbak di Muaro. Riak memacah ketapian. Taman nuang badan jago lalo. Dicaliak suok jo kida. Dipandang kiri jo kanan. Kawan sakasuan alapai. Jatuh badare ayamato. Kawan tagul yang bakadukan. Ini kan? Coba lah dapat macam ini. Ya kan? Jadi sumpah yang mana? Sudah bini yang boleh mati, yang boleh disumpah lo. Doanya ambo sehat karena umat Islam banyak ingin mendengar ambo mengaji. Ke rumah Ibu Dokter kalau yang kedua kali ambo. Ternyata beliau berkembang terus. Dulu menggerakkan memberantas maksiat, sekarang maju untuk berkiprah di lembaga legislatif. Saya ikut mendoakan Bu, walaupun saya tidak boleh memilih Ibu. Mudah-mudahan Ibu berhasil, amin. Amin. Jadi ada wirid kami sudah maghrib, sudah tu adolo sudah isya. Orang ke mulu deh. Bapak tu lambo cik lu. Cik lai. Di jalan Katalu dake nagari Kotolua di belakang Kampung Kuranji tasabui ayahnya janiah. Di tadi pintu ambo ke masuk, sinan lo ambo ke keluar. Lapeh lambo jawati nan suci jebuko nan janiah. Kok kau foto ibu jo laki ibu masing-masing salah. Ya kan? Dia minta foto lo jambo. Ya kan? Mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.